Nike Ardilla hentikan konser usai hinaan pada difabel, aksinya mengubah sejarah kita. Bandung, 93. Dalam keramaian kota Bandung pada tahun 1993, sebuah pertanyaan menggantung di udara. Apakah keberanian seseorang dapat mengubah cara pandang masyarakat terhadap orang-orang yang berbeda? Saat itu, di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, suasana penuh semangat menggema. Ribuan penggemar berkumpul, menunggu dengan antusias untuk menyaksikan penampilan dari idola pop mereka, Nike Ardilla. Namun, di balik sorak-sorai dan kegembiraan, ada ketegangan yang tidak bisa diabaikan. Di tengah kerumunan, Rizky, seorang pemuda berusia 20 tahun yang menggunakan kursi roda, merasa harapannya semakin mendekat. Dia telah mengidam-idamkan momen ini selama bertahun-tahun, melihat Nike Ardilla secara langsung. Setiap lagu yang dinyanyikan Nike adalah suara harapan baginya, menggugah semangat dan keyakinan di dalam dirinya. Rizky mengamati kerumunan dengan mata berbinar, menunggu saatnya untuk menyaksikan bintang idola yang telah menjadi inspirasi baginya. Namun, saat Rizky dan teman-temannya berusaha memasuki stadion, suara-suara kasar mulai terdengar. Sebuah kelompok orang di dekat pintu masuk mulai berkomentar sinis tentang penyandang disabilitas. Lihatlah mereka, seharusnya tidak di sini, salah satu dari mereka berteriak, disertai dengan tawa yang menyakitkan. Rizky merasakan hatinya tertekan, menghadapi cacian yang seharusnya tidak perlu didengarnya. Meskipun dia telah siap untuk merayakan, kata-kata itu mengguncang rasa percaya dirinya. Di sisi lain, Nike Ardilla, di dalam ruang ganti, merasakan atmosfer di luar. Suara keramaian membuatnya bersemangat, tetapi ketika dia mendengar bisikan tentang penghinaan terhadap penyandang disabilitas, jantungnya bergetar. Nike dikenal karena kepribadiannya yang kuat dan sikap peduli terhadap orang-orang di sekelilingnya. Dia teringat akan teman dekatnya, Dewi, yang selalu memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas. Bagaimana bisa orang-orang ini begitu kejam? Pikirnya, berjuang melawan keraguannya sendiri. Ketegangan semakin meningkat saat Rizky dan teman-temannya mendekati pintu masuk. Rizky merasakan ketidaknyamanannya mendalam, dan saat dia hendak melangkah maju, dia melihat beberapa orang meremehkannya, seolah menganggapnya tidak layak berada di sana. Momen itu membuatnya ragu. Apakah aku seharusnya pergi? Atau tetap bertahan untuk menonton idolaku? Batinnya. Dia teringat akan semua perjuangan yang telah dilaluinya, semua keraguan yang pernah ada dan semua harapan yang ingin dia wujudkan. Di saat yang sama, di panggung, musik pembuka mulai menggema. Lagu-lagu yang penuh semangat dan optimisme mulai mengalir, tetapi Nike tidak bisa sepenuhnya menikmati momen itu. Di dalam hatinya, dia tahu bahwa ada sesuatu yang harus dilakukan, tetapi bagaimana caranya? Dia teringat lirik lagu terkenalnya, "Cinta dan kasih sayang adalah kekuatan kita," dan itu mengingatkannya akan pentingnya penerimaan dan cinta tanpa syarat. Sebelum dia bisa memikirkan tindakan konkret, suara kerumunan membuatnya terdiam. Ketika dia mendengarkan lebih dekat, dia bisa mendengar lebih banyak hinaan dan lelucon sinis yang ditujukan kepada penyandang disabilitas, termasuk Rizky. Setiap kata yang menusuk itu seperti duri di hatinya. Nike merasakan beban tanggung jawab yang besar untuk berbicara. Bagaimana mungkin dia bisa menyanyikan lagu-lagu tentang cinta dan penerimaan jika dia membiarkan penghinaan ini berlalu begitu saja? Di luar stadion, Rizky merasakan getaran dari suasana sekitar. Dia ingin merasakan semangat, tetapi setiap tawa dan ejekan yang dia dengar membuatnya merasa terasing. Dia melihat sekeliling, berharap menemukan dukungan dari teman-temannya, tetapi saat itu, semua orang tampak terfokus pada konser yang akan segera dimulai. Dia merindukan kehadiran seseorang yang bisa mengerti perasaannya, seseorang yang bisa membantunya merasa diterima. Malam itu,
Saat kerumunan bersiap-siap untuk menyambut penampilan Nike Ardilla, ada ketidakpastian yang menggantung di udara. Apakah keberanian Nike akan muncul? Apakah Rizky dan teman-temannya akan mendapatkan kesempatan untuk bersuara? Saat lampu mulai redup dan musik mengalun, semua orang di stadion menunggu dengan napas tertahan, tidak menyadari bahwa malam ini akan menjadi lebih dari sekadar konser. Ini akan menjadi momen yang mengubah sejarah. Dalam keramaian yang menggelegar, Rizky menatap penuh harap ke arah panggung. Ia menggerakkan kursi rodanya dengan semangat, berusaha mendekat ke tempat yang lebih baik untuk melihat idolanya. Di sampingnya, Dewi, sahabat Nike yang selalu ada untuk mendukung, berusaha mendorong kursi Rizky dengan lembut sambil berbagi senyuman penuh semangat. "Rizky, kita sudah dekat. Sebentar lagi Nike akan tampil," serunya, suaranya bersemangat meski ada sedikit kecemasan di wajahnya. Namun, suasana ceria itu mulai ternodai ketika sekelompok orang di dekat pintu masuk mulai melontarkan komentar sinis. "Lihat, orang-orang cacat itu. Kenapa mereka harus datang ke konser ini?" Suara mereka terdengar jelas, dan Rizky merasakan hatinya teriris. Dewi, yang mendengar komentar tersebut, langsung menoleh dengan kemarahan. "Hei, itu tidak pantas. Mereka berhak ada di sini sama seperti kita," teriaknya, mencoba membela Rizky dan teman-teman lainnya yang mungkin mendengar hinaan tersebut. Namun, suaranya tenggelam dalam kerumunan yang semakin ramai. Sementara itu, di belakang panggung, Nike merasakan ketegangan yang menyelimuti stadion. Ia sedang bersiap untuk tampil, tetapi kata-kata kasar yang melintas di telinganya membuat hatinya bergetar. Mengapa orang-orang bisa begitu kejam, pikirnya. Nike adalah sosok yang dikenal dengan semangat positif dan dukungan untuk semua orang, termasuk mereka yang berbeda. Namun, ia merasa terjebak antara tanggung jawab sebagai seorang entertainer dan keinginan untuk berbicara. Saat pertunjukan dimulai, Nike muncul di atas panggung dengan senyuman lebar, memancarkan energi yang membuat ribuan penggemarnya berteriak kegirangan. Namun, di dalam dirinya, kekhawatiran dan keraguan menggelayuti pikirannya. Ia tidak bisa mengabaikan rasa sakit yang dirasakan oleh Rizky dan orang-orang lain yang dihina. Di tengah lagu pertama, ketika suara gemuruh penonton memuncak, Nike merasakan ada yang tidak beres. Dari sudut matanya, ia melihat Rizky yang berjuang melawan air mata. "Dia harus berani berbicara," gumam Dewi dalam hati, berharap Nike dapat merasakan apa yang mereka hadapi. Sementara itu, Andi, sang jurnalis yang selalu kritis, mengamati situasi ini dengan saksama. Ia mencatat setiap detail untuk tulisannya. Ini adalah momen yang bisa membentuk pandangan publik, pikirnya. Namun, ia juga merasa terjebak dalam dilema moral. Apakah ia akan menulis tentang konser yang glamor atau tentang isu sosial yang lebih mendalam yang terjadi di depan matanya? Ketika Nike melanjutkan penampilannya, suara ejekan dari kelompok tadi kembali terdengar. "Hentikan konser ini. Ini hanya untuk orang normal," teriak salah satu dari mereka. Suara itu seperti petir di siang bolong, menghancurkan suasana ceria dan menggantinya dengan ketegangan. Nike merasa seolah waktu berhenti. Seluruh stadion terdiam sejenak. Di saat itu, Rizky menggenggam kursi rodanya erat-erat, berusaha menahan air matanya. Ia ingin berteriak, ingin membela dirinya, tetapi rasa malu dan sakit hati menghalanginya. Dewi merangkulnya, memberikan dukungan moral meskipun dirinya juga merasa marah dan kecewa. Akhirnya, Nike merasakan dorongan yang kuat untuk berbicara. Dengan suara yang tegas dan penuh emosi, ia berhenti bernyanyi dan memandang penonton dengan tatapan tajam. "Dengar, semua orang berhak untuk dicintai dan dihargai,"
Tidak peduli siapa mereka atau apa yang mereka miliki, suaranya menggema di seluruh stadion. Penonton terkejut, dan dalam sekejap, suasana berubah. Beberapa orang mulai bertepuk tangan, sementara yang lain masih terdiam. Nike melanjutkan, "Kita harus berdiri bersama, mendukung satu sama lain, terutama mereka yang sering terpinggirkan. Ini saatnya kita menumbuhkan rasa empati dan saling menghargai." Di antara kerumunan, Rizky merasakan sebuah harapan baru. Dia tidak lagi merasa sendirian. Namun, di sisi lain, tekanan dari tim manajernya semakin meningkat. Mereka ingin Nike kembali ke penampilan dan melanjutkan konser seperti biasa. "Nike, kamu harus tetap fokus pada penampilan. Ini akan merusak citra kita," bisik manajernya, namun Nike merasakan panggilan untuk melakukan hal yang benar. Sementara itu, Andi melihat peluang besar dalam momen ini. Ini lebih dari sekadar berita tentang konser. Ini bisa menjadi artikel tentang perubahan sosial, pikirnya, bertekad untuk meliput peristiwa ini dengan cara yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Ketegangan semakin meningkat, dan Nike berada di persimpangan jalan. Ia harus memilih antara melanjutkan pertunjukan atau memperjuangkan hak-hak teman-temannya yang terpinggirkan. "Apa yang akan aku lakukan?" pikirnya, matanya menelusuri wajah-wajah penggemar yang penuh harap. Saat situasi semakin tidak menentu, Nike memutuskan untuk mengambil langkah yang berani. "Saya ingin semua orang di sini, baik yang menyukai maupun yang tidak menyukai, untuk merenungkan kata-kata saya. Mari kita semua berjuang untuk dunia yang lebih baik, dunia di mana setiap orang memiliki tempatnya." Saat ia menyampaikan pesannya, Rizky merasakan kelegaan di hatinya. Ia tahu bahwa apa yang dilakukan Nike adalah sesuatu yang berani dan penting. Namun, dampak dari pernyataannya belum bisa dipastikan. Akankah penonton menerima pesan ini? Akankah Nike bisa mengubah pandangan mereka? Perjuangan untuk mengubah sikap masyarakat baru saja dimulai, dan Nike harus bersiap untuk menghadapi konsekuensi dari keputusan yang telah diambilnya. Sambil menyaksikan momen bersejarah ini, jangan lupa untuk subscribe channel kami untuk mendapatkan pembaruan cerita menarik lainnya dan dukung kampanye inklusi bagi semua. Setiap subscribe Anda membantu lebih banyak orang mengenal pentingnya saling menghargai dan memahami. Mari kita semua berkontribusi untuk dunia yang lebih baik. Di tengah kerumunan yang bersemangat, suara sorakan penonton membahana. Kuping Rizky bergetar mendengar lagu-lagu cinta yang dinyanyikan oleh Nike Ardilla. Namun, di antara nada-nada indah tersebut, muncul suara-suara sarkastik yang mengganggu kedamaian malam itu. Beberapa orang di barisan depan mulai melontarkan hinaan kepada Rizky dan penggemar difabel lainnya yang hadir. Lihat tuh. Gimana bisa mereka nonton konser? Cuma buang-buang tempat saja." Suara itu terdengar jelas, membuat jantung Rizky berdegup kencang. Ia merasa seakan ditusuk dengan kata-kata tajam yang mengoyak rasa percaya dirinya. Dewi, sahabat setia Nike, yang berdiri di samping Rizky, langsung menatap tajam ke arah orang-orang yang berkomentar. "Tidak ada tempat untuk kebencian di sini," serunya dengan tegas. Di atas panggung, Nike Ardilla merasakan ketegangan yang menyelimuti stadion. Senyumnya mulai memudar saat ia mendengar bisikan-bisikan jahat tersebut. Setiap kali ia melihat Rizky dan sekelompok penyandang difabel lainnya, hatinya bergetar. Dia tahu bahwa semua mata tertuju kepada mereka, namun dia tidak bisa membiarkan insult tersebut berlalu begitu saja. Ada sesuatu yang membara dalam dirinya, dorongan untuk berbicara, untuk bertindak. Ketika musik mengalun dan lampu sorot menyorot wajahnya, Nike merasakan angin yang berhembus dingin. Dia berusaha berkonsentrasi, namun suara hinaan itu semakin keras, menembus jiwanya. Dalam sesaat,
ia teringat akan saudaranya yang memiliki kebutuhan khusus. Kenangan masa kecil bersama sang saudara membuatnya merasakan betapa pentingnya setiap individu, apapun kemampuannya. Dengan tekad yang membara, Nike memutuskan untuk menghentikan penampilannya. Tunggu sebentar, suaranya menggema di seluruh stadion. Penonton terkejut, beberapa dari mereka terdiam, sementara yang lain mulai berbisik. Rizky menatap penuh harap, merasa jantungnya berdebar lebih kencang. Seharusnya kita merayakan keragaman, bukan mengejeknya. Nike melanjutkan, matanya membara. Saya ingin mengingatkan semua orang di sini bahwa kita semua memiliki hak untuk dicintai dan dihargai tanpa memandang kemampuan kita. Suaranya yang tegas menggema, menciptakan keheningan yang menakjubkan di tengah keramaian yang semula gaduh. Dia menatap ke arah Rizky, yang kini merasa terharu. Saya memiliki seorang saudara yang memiliki kebutuhan khusus. Dia adalah sumber inspirasiku, dan seharusnya kita semua bisa menjadi inspirasi satu sama lain. Hinaan tidak akan pernah membangun, tetapi cinta dan penerimaan bisa. Begitu kalimat terakhir keluar dari mulutnya, suasana stadion berubah. Dari keraguan dan ketidakpastian, kini mulai terdengar suara tepuk tangan. Beberapa orang berdiri, memberikan dukungan kepada Nike. Namun, masih ada suara-suara skeptis yang mencoba merusak momen tersebut. Dia hanya mencari perhatian, teriak salah satu penonton, namun suaranya semakin teredam oleh sorak-sorai orang-orang yang mendukung. Andi, sang jurnalis, yang sedari tadi mengamati dengan cermat, merasakan perubahan besar. Dalam tulisan-tulisannya, ia sering mengkritik industri musik yang seringkali abai pada isu-isu sosial. Namun, melihat keberanian Nike, ia menyadari bahwa inilah momen yang bisa mengubah pandangannya. Disinilah kekuatan musik dan keberanian seseorang bertemu. Nike mengalihkan pandangannya kembali ke penonton. Mari kita buktikan bahwa kita bisa menjadi suara untuk mereka yang tidak bisa bersuara. Mari kita hadirkan dunia yang lebih baik untuk semua orang. Seruannya disambut oleh teriakan dan tepuk tangan yang semakin membara. Di saat itu, lagu baru yang ia tulis tentang penerimaan dan cinta mulai mengalun. Setiap liriknya penuh makna, menyentuh hati semua yang mendengarnya. Rizky merasakan air mata menetes di pipinya. Dia tidak pernah membayangkan momen ini akan terjadi, momen di mana idola yang sangat ia kagumi berjuang untuk haknya dan semua orang seperti dirinya. Atmosfer di stadion itu berubah menjadi magis, seolah-olah semua orang bersatu dalam satu suara, satu harapan. Namun, di tengah perayaan itu, Nike menyadari satu hal yang lebih penting. Momen ini bukan hanya tentang dia, ini tentang semua orang yang pernah merasa terpinggirkan. Dia bertekad untuk menjadikan konser ini lebih dari sekadar pertunjukan, melainkan sebuah gerakan untuk mengubah pandangan masyarakat. Ketika lagu itu berakhir, Nike menatap Rizky lagi, dan dalam tatapannya ada harapan dan keberanian. Kita akan terus berjuang, Rizky. Kita tidak sendiri. Rizky mengangguk, merasakan semangat baru mengalir dalam dirinya. Ini adalah momen yang akan diingat selamanya, bukan hanya oleh mereka yang hadir, tetapi juga oleh semua orang yang akan mendengar cerita ini di masa depan. Dengan satu tindakan berani, Nike Ardilla tidak hanya menghentikan konser, tetapi juga memulai sebuah gerakan. Di luar stadion, kesadaran akan pentingnya inklusi dan penerimaan mulai menyebar. Dan satu hal yang pasti, perubahan pasti akan datang. Di tengah sorakan dan musik yang mengalun, suasana di Stadion Gelora Bandung Lautan Api perlahan-lahan mulai berubah. Setelah Nike Ardilla mengambil keputusan berani untuk menghentikan konsernya dan berhadapan langsung dengan penonton, efek dari tindakannya mulai terasa.
Saat dia menjelaskan asal-usul dari keberaniannya, mengungkapkan betapa pentingnya isu ini bagi dirinya dan banyak orang lainnya, sebuah gelombang dukungan mulai mengalir dari kerumunan. Rizky, yang sebelumnya merasa terasing dan terpinggirkan, kini merasakan semangat baru yang mengalir dalam dirinya. Melihat idolanya berbicara dengan penuh keberanian dan kepedulian, hatinya dipenuhi harapan. Dia tidak lagi merasa sendirian, dia merasa terwakili. Nike menyampaikan pesan yang jelas, setiap orang, terlepas dari kemampuan fisiknya, berhak untuk dihargai dan dicintai. Setelah momen bersejarah itu, Nike kembali melanjutkan penampilannya, tetapi kali ini dengan semangat baru. Dia menyanyikan lagu-lagu yang berbicara tentang kebangkitan, penerimaan, dan cinta untuk semua, tanpa memandang perbedaan. Setiap lirik yang dinyanyikannya menggema di hati para penggemar, dan Rizky merasakan setiap kata yang diucapkan. Di akhir konser, seluruh penonton berdiri, bersorak, dan bertepuk tangan. Nike, yang berdiri di panggung dengan mata berkilau, mengerti bahwa dia telah melakukan lebih dari sekadar menyanyikan lagu. Dia telah menjadi suara bagi mereka yang tidak terdengar, dan itu adalah hal paling berharga yang bisa dia capai. Sejak malam itu, perubahan nyata mulai terlihat di kota Bandung. Media meliput keberanian Nike dan mengangkat isu penting mengenai inklusi bagi penyandang disabilitas. Banyak penggemar, terinspirasi oleh tindakan Nike, mulai menyuarakan dukungan mereka untuk lebih banyak aksesibilitas dalam berbagai acara, termasuk konser, festival, dan tempat umum lainnya. Rizky, bersama teman-temannya, ikut serta dalam gerakan ini, menjadi duta kecil untuk perubahan, berusaha untuk memastikan bahwa suara mereka didengar. Nike pun mengalami evolusi yang signifikan dalam dirinya. Sebelumnya, dia adalah seorang penyanyi yang hanya fokus pada karir dan penampilannya. Kini, dia menjadi aktivis yang memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas. Dia mulai berkolaborasi dengan berbagai organisasi untuk meningkatkan kesadaran tentang isu-isu yang dihadapi oleh orang-orang dengan disabilitas dan melibatkan komunitas dalam setiap langkahnya. Di akhir cerita, Nike mengajak semua orang untuk bersatu dalam menciptakan dunia yang lebih baik dan lebih inklusif. Dia mengingatkan para penggemarnya bahwa setiap tindakan kecil dapat membawa perubahan besar. Mari kita semua berdiri bersama. Kita semua layak untuk dicintai dan dihargai, katanya dengan penuh semangat. Sebelum video berakhir, Nike memberikan panggilan untuk bertindak yang tulus kepada para penontonnya. Jika kalian terinspirasi oleh perubahan ini, jangan ragu untuk berbagi cerita dan pengalaman kalian di kolom komentar. Mari kita bersama-sama menciptakan dunia yang lebih baik dengan saling mendukung satu sama lain. Jangan lupa untuk menyukai video ini, berlangganan, dan aktifkan notifikasi agar kita bisa terus berbagi pesan positif ini. Bersama, kita bisa membuat perubahan. Dengan senyuman dan semangat yang membara, Nike melambaikan tangan kepada penonton, sementara kamera menyorot wajah-wajah bahagia yang bersatu dalam momen bersejarah ini. Kisah ini tidak hanya mengubah hidup Rizky, tetapi juga mengubah cara pandang masyarakat terhadap orang-orang dengan disabilitas, menjadi pengingat bahwa keberanian dan kasih sayang dapat mengubah dunia. Dan saat video ditutup, penonton meninggalkan layar dengan hati yang penuh harapan, terinspirasi untuk menjadi bagian dari perubahan, dan yakin bahwa suara mereka juga punya kekuatan untuk mengguncang dunia.